Kalau kita mau belajar bagaimana cara menyayangi umat, belajarlah kepada Abu Bakar. Lengkapi dengan belajar kepada yang lainnya. Sumber utama Abu Bakar. Tentu Abu Bakar ikut Rasulullah SAW. Tapi kan kalau sudah bicara ikut Rasul, Rasul kan benar. Ya pastilah kalau Rasul itu benar segala-galanya. Kita kan bukan Rasul. Kalau gitu ikuti sahabat Rasul. Jangan sampai memandang kita mah bukan Rasul, wajar-wajar aja kayak begini. Nah, perbaiki kalimat itu, ikuti yang bukan Rasul, yaitu sahabat Rasulullah. Kemudian setelahnya Abu Bakar, Umar, lanjut ke Utsman. Apa keistimewaan Utsman di atas yang lain? Beliau sangat sayang kepada umat. Beliau sangat kencang dalam menegakkan hak dan keadilan dan keagamaan. Tetapi yang lebih istimewa dari Utsman bin Affan adalah asdaquhum hayaan. Utsman bin Affan yang paling mantap, paling mendalam, paling jujur dalam kehidupan yang merasakan malu di hadapan Allah dan Rasulnya adalah Utsman bin Affan. Paling pemalu. Sekali waktu Rasulullah mungkin betisnya terlihat duduk santai begini, atau enggak tahulah kayak apa duduknya, yang jelas tidak dalam keadaan posisi serius. Tiba-tiba Rasulullah mendapatkan berita, ya Rasulullah, Abu Bakar mau ketemu engkau. Silakan masuk Abu Bakar. Rasulullah melayani Abu Bakar. Selesai Abu Bakar menyampaikan berbagai hal, datang lagi berita, ya Rasulullah, Umar mau ketemu engkau. Ya silakan masuk. Masuk Umar. Rasulullah masih begini, masih rileks duduknya, masih santai. Mungkin melunjurlah kitunya, menjulurlah kakinya juga. Ya duduk biasa kan di sana sambil santai, bukan pakai kursinya. Ada sandaran. Ya kayak ruang tamu saya lah gitunya, kan bisa. Nah, kemudian setelahnya Umar menyampaikan berbagai masalah. Datang lagi berita, ya Rasulullah, Utsman mau ketemu engkau. Sebentar. Langsung Rasulullah merapihkan dulu bajunya, duduknya dirapihkan. Setelah itu, silakan masuk. Itu beda coba ya perlakuan. Apakah Rasulullah meremehkan Abu Bakar, meremehkan Umar, memuliakan Utsman di atas mereka? Bukan. Tetapi Rasulullah menyikapi mereka disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk Abu Bakar, beliau sambut, Abu Bakar adalah as-siddiq arhamu ummati bi ummati. Maka Rasulullah santai saja, beliau sudah betul-betul memiliki keistimewaan seperti itu. Umar juga memiliki keistimewaan, ya Rasulullah santai. Tapi Utsman bagaimana disikapi Rasulullah? Rasulullah rapihkan dulu duduknya, bajunya rapi. Bukan saya karena ini mau menyambut Utsmannya, bukannya. Nah, kemudian setelah itu Utsman menyampaikan berbagai hal. Dah selesai. Aisyah di situ nonton. Sewaktu datang ayahku, mertuanya sendiri, biasa-biasa aja. Datang juga Umar, mertua dia, biasa-biasa aja. Datang Utsman, mantunya. Coba. Utsman kan mantu ya. Tapi malah Rasulullah bersikap berbeda. Penasaran mau nanya ini apa sih? Kok sampai dibedakan Utsman? Gak enak juga aku, bahasa kita ya, bukan bahasa Aisyah. Akhirnya Aisyah langsung bertanya, ya Rasulullah, Abu Bakar datang kau biasa, Umar biasa. Kenapa sih kau perlakukan Utsman beda dengan yang lain? Rasul menegaskan, kaifa la astahi mimman tastahi minhul malaikah. Bagaimana mungkin aku menyamakan Utsman dengan yang lain? Malaikat saja menyikapi Utsman itu berbeda. Malaikat malu kepada Utsman. Apa yang membuat malaikat malu kepada Utsman? Karena Utsman pemalu di hadapan Allah. Sehingga malaikat pun
terpengaruh oleh malunya Utsman kepada Allah ketika berhubungan dengan Utsman. Rasul pun memperlakukan Utsman seperti itu. Tentunya Rasulullah menghargai, ya. Kalau sekiranya Utsman nanti melihat Rasulullah begini santai, mungkin Utsman ragu-ragu untuk menyampaikan sesuatu, ya. Makanya Rasulullah siapkan diri agar Utsman bebas berbicara dengan kondisi dia. Itulah cara Rasulullah menggauli mereka. Yuk kita ikuti contoh Rasul, bergaul dengan sekian banyak kelompok masyarakat, kita baca kehidupan mereka.